Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Arofinias Aulianisa, host Anda hari ini dalam acara Ngabuburit Pengawasan. Kita berjumpa lagi di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh refleksi, juga merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk tidak hanya meningkatkan kualitas spiritual, tetapi juga meneguhkan komitmen dalam menjaga demokrasi yang bersih dan berkeadilan. Selaras dengan semangat refleksi di bulan Ramadan, episode kali ini akan mengajak kita menoleh sejenak pada perjalanan dan kinerja Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Cilacap. Kita akan mengulas sejauh mana peran dan kinerja Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam 1 tahun terakhir, sekaligus melihat kontribusinya dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta menjaga integritas pengawasan demi terwujudnya demokrasi yang lebih berkualitas. Telah hadir bersama kita koordinator dari Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Cilacap, yaitu Ibu Nurianti. Monggo Ibu barangkali mau disapa dulu terlebih dahulu sahabat Bawaslu yang ada di sana. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam suasana Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, kedisiplinan, dan penguatan integritas. Nilai-nilai tersebut sejatinya juga menjadi fondasi penting dalam penyelenggara pemilu demokrasi. Baiklah, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan refleksi dan capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Cilacap, mungkin boleh Ibu dijelaskan kembali makna dari evaluasi kinerja tahunan bagi sebuah lembaga seperti Bawaslu, khususnya dari Divisi SDMO dan Diklat, Ibu. Oke. Baik Mbak Ovi, di momen Ramadan ini memang syarat dengan refleksi ya. Bagi sebuah lembaga seperti Bawaslu, evaluasi kinerja tahunan bukanlah sekedar agenda administrasi saja atau sebagai pelaporan tahunan saja, melainkan ini adalah momentum refleksi untuk menilai sejauh mana amanah kelembagaan yang telah dijalankan secara efektif, profesional, dan sesuai dengan regulasi. Jadi refleksi ini bukan sekedar melihat apa yang dilakukan, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperbaiki fungsi pengawasan yang didukung oleh SDM tentunya, dan SDM yang kompeten, sistem yang tertata, dan manajemen yang akuntabel demi menjaga kualitas demokrasi secara berkelanjutan. Oke, baik. Berarti evaluasi kinerja tahunan bukan hanya sekedar administrasi dan rutinitas laporan, ya Ibu, tapi juga untuk mengukur capaian kinerja serta memperbaiki serta menata sistem agar lebih baik lagi. Iya. Baiklah, mungkin begini Ibu, bagi sebagian sahabat Bawaslu mungkin masih menganggap atau masih memandang bahwa Divisi SDMO dan Diklat ini mungkin adalah divisi yang bekerja di balik layar. Karena mungkin yang terlihat di ruang publik adalah fungsi pengawasan lapangan. Padahal Bawaslu dikenal sebagai garda terdepan dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Lalu bagaimana sih Bu sebenarnya peran strategis Divisi SDMO dan Diklat dalam mendukung kinerja Bawaslu secara keseluruhan? Oke, baik. Sebenarnya di masing-masing divisi untuk Bawaslu Kabupaten Cilacap itu mereka bekerja secara terintegritas. Meskipun publik itu memandang SDM itu sebagai divisi yang bekerjanya itu di belakang layar, tidak pengawasan di lapangan, tapi kekuatan pengawasan tersebut itu sesungguhnya bertumpu pada sistem internal yang tertata. Jadi terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan manajemen organisasinya. Divisi SDMO dan Diklat itu memegang peranan yang strategis untuk memastikan kesiapan SDM-nya melalui kapasitas SDM-nya, perencanaan programnya, pengelolaan anggarannya, serta dukungan administrasinya. Penyediaan data kelembagaan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi fungsi Diklatnya di sini itu sebagai pusat pengelolaan internal yang menyiapkan seluruh kebutuhan organisasi dalam pengawasan berjalan optimal.
Tanpa SDM yang tertata, perencanaan yang matang, dan data yang valid, perencanaan pemilu tidak akan maksimal. Jadi peran inilah yang menjadi fondasi utama keberhasilan pengawasan di lapangan. Itu Mbak. Oke, baiklah, berarti kalau boleh saya bilang ya Bu, divisi SDMO dan Diklat ini seperti merawat manusia ya Bu. Misal apabila manusia tersebut baik secara jasmani, rohani, memiliki kemampuan dan kualitas yang baik, maka dalam melaksanakan fungsi pengawasan juga akan lebih maksimal ya Bu ya. Ya, betul Mbak, karena divisi SDM itu adalah sendiri itu mengurusi orang, uang, dan barang. Jadi Bawaslu itu melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan itu di sepanjang tahun 2025 kemarin Mbak. Baiklah, setelah kita memahami pentingnya peran divisi SDMO dan Diklat, mungkin boleh diceritakan Ibu capaian kinerja divisi SDMO dan Diklat sepanjang tahun 2025 yang lalu. Oke, gini, jadi capaian kinerja khususnya ya untuk divisi SDMO dan Diklat ini sepanjang tahun 2025 itu kemarin sudah melaksanakan beberapa kegiatan baik yang beranggaran maupun yang non-anggaran. Pembagian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan itu tidak hanya tergantung pada anggaran yang optimal, tetapi sebagai dukungan konsistensi pembinaan internal secara berkelanjutan. Misalnya kemarin kita mengadakan kegiatan di tahapan non-anggaran, yaitu kita melaksanakan peningkatan kapasitas internal Mbak. Ini meliputi peningkatan kinerja di jajaran kesekretariatan, terus ada penyusunan SKP, pelatihan public speaking. Nah, ini berguna untuk menunjang kesiapan SDM kita nih agar mampu menjadi komunikator yang handal atau yang baik dalam menyampaikan pesan-pesan kelembagaan secara jelas dan lebih percaya diri nantinya gitu Mbak. Untuk yang selanjutnya kita juga melaksanakan apel rutin dan rapat awal pekan ini dilaksanakan di setiap hari Seninnya itu bersama jajaran kesekretariatan sebagai bentuk kedisiplinan mereka dan pimpinan. Dan untuk membahas kegiatan satu pekan yang sudah kita laksanakan dan untuk mengevaluasi selanjutnya kita membahas rencana awal pekan selanjutnya. Dan yang selanjutnya kita juga mengadakan rapat pleno rutinan dan itu dilaksanakan di hari Rabu. Sebenarnya ini adalah rapat untuk jajaran pimpinan Bawaslu Mbak untuk melaksanakan rapat pleno sebagai forum kolektif kolegial yang dimana di dalam pengambilan kebijakan rapat pleno inilah yang merupakan forum pengambilan tertinggi suatu lembaga Bawaslu. Setelah itu kita juga sudah mengadakan program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. Ini dilaksanakan di hari Jumat, setiap hari Jumat. Program Jumat Sehati kita menekankan pentingnya kebugaran fisik dan ketahanan moral Mbak, melalui kegiatan senam bersama, jalan santai, serta siraman rohani atau kajian-kajian tausiah seperti itu. Seperti bulan puasa sekarang kita juga melaksanakan kegiatan Jumat Sehati itu seperti tausiah. Dan sementara untuk kegiatan Jumpa Berliannya kita itu merupakan gerakan partisipatif yang menanamkan nilai kejujuran, kepedulian lingkungan, dan keteladanan dalam pengawasan demokrasi. Misalnya kita itu melakukan kegiatan bersih-bersih ruangan, bersih-bersih kantor, dan menanam pohon. Jadi kedua program ini itu dirancang untuk membangun budaya kerja yang sehat, berintegritas, dan berwawasan ekologis sejalannya dengan misi Bawaslu Mbak sebagai pengawal demokrasi yang tangguh dan transparan. Dan untuk selanjutnya kita juga sudah melaksanakan kegiatan penataan dan digitalisasi arsip. Nah, ini Bawaslu Kabupaten Cilacap sudah memilah arsip aktif dan inaktif secara terstruktur atau telah didata dan dipisahkan secara sistematis guna memudahkan pencarian dokumen serta
meningkatkan efektivitas pelayanan publik nantinya. Dan Bawaslu pun juga sudah melaksanakan kerjasama atau MOU dengan Dinas Arpus Bawaslu Kabupaten Cilacap. Dan untuk kegiatan yang non-anggaran sendiri, ini kita kan kemarin sudah melaksanakan penguatan kelembagaan melalui evaluasi dan konsolidasi. Ini dilaksanakan bersama jajaran eksternalnya dan seluruh jajaran badan ad hoc. Ini dilaksanakan menjelang berakhirnya masa tugas atau SK badan ad hoc-nya itu selesai, yaitu di awal Januari. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kita melaksanakan penguatan kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan ini kita bekerja sama dengan mitra kerja Bawaslu, yaitu Komisi 2 DPR RI. Kegiatan penguatan kelembagaan ini dilaksanakan 2 kali, Mbak, yaitu di tahun 2025, yaitu di bulan November dan di bulan Desember. Ini melibatkan sekitar 50 peserta dari unsur penyelenggara, OPD, legislatif, akademisi maupun lembaga pendidikan dan organisasi yang ada di Kabupaten Cilacap. Dengan narasumber sendiri tentunya dari Komisi 2 DPR RI, yaitu Pak Ezi Supekti, dan untuk penyelenggara dari pihak KPU Provinsi Jawa Tengah, yaitu bersama Pak Basma dan akademisi lainnya yang ada di UNUGA, kemarin bersama Rektor UNUGA juga. Dengan peserta itu dari masyarakat juga, dan temanya itu terkait dengan fokus pada evaluasi komprehensif, pengawasan partisipatif dengan penguatan kapasitas teknis ini kelembagaan agar pengawasan itu semakin optimal di masa mendatang atau di masa pemilu atau pemilihan yang akan datang. Mbak. Berarti banyak ya Ibu kegiatannya, mulai dari mungkin yang tadi saya rangkum ada Jumat Sehati, ada penataan arsip, dan mungkin penguatan kelembagaan. Oh ya Bu, mungkin boleh diceritakan Ibu, mungkin di depan Ibu itu sepertinya ada buku. Oh iya. Oh iya, tadi lupa ya belum disampaikan. Ya, kita juga SDMO yang dimotori oleh SDM, kita juga membuat buku, Mbak. Ini kita ada 2, yaitu terkait dengan Bangga Menjadi Pengawas Pemilu. Ini adalah yang isinya data dan fakta dari badan ad hoc-nya Bawaslu untuk pemilu. Sedangkan untuk pengawas demokrasi, ini pengawas pilkada, mengawal demokrasi pengawas pilkada. Ini isinya juga sama dan ini dibuat oleh divisi SDMO. Dari 2 buku ini kita sebenarnya juga ada lagi terkait dengan buku yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu terkait dengan pengawas wasit demokrasi. Alhamdulillah untuk Kabupaten Cilacap juga masuk di dalamnya, Mbak. Dari 400 sekian, alhamdulillah kesaring juga di Bawaslu Provinsi yang jadi buku wasit demokrasi. Kebetulan ini tidak dicetak, Mbak, karena terkait dengan anggaran juga. Baiklah, jadi itu nanti bisa dibuka di link-link Bawaslu Provinsi juga. Baiklah, mungkin itu ya, kita sudah membahas terkait dengan capaian dan program, serta mungkin sudah dibahas juga terkait dengan buku-buku yang telah dicetak dari Bawaslu Kabupaten Cilacap. Baiklah, dalam kegiatan yang telah ada, mungkin boleh diceritakan juga Ibu dinamika dan hambatan yang harus dihadapi, karena mungkin sebagai divisi yang berperan dalam pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas serta penataan manajemen internal, tantangan apa saja yang paling dirasakan oleh divisi SDMO dan Diklat? Oke, Mbak, yang namanya hidup kan dinamika selalu ada ya, Mbak, apalagi di sebuah kelembagaan. Jadi tantangannya itu ya banyak dan bermacam-macam. Untuk divisi SDMO sendiri itu tantangannya itu merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dan harus tetap kita jalankan. Jadi sepanjang tahun 2025 setelah masa tahapan itu kan ada salah satu tantangan utama, yaitu masa transisi. Dari tahapan pemilihan ke periode non tahapan. Jadi pada saat tahapan itu berlangsung,
ritme kerja sangat intens ya waktu masih ada tahapan. Tetapi karena pengawasan itu sekarang di non tahapan kan pengawasannya tidak terlalu intens dan tidak turun ke lapangan. Waktu kita masih ada tahapan kan kita turun ke lapangan mulai dari kecamatan sampai ke desa gitu. Jadi di memasuki masa non tahapan ini tantangannya adalah menjaga eksistensi, produktivitas dan kualitas pengawasan meskipun itu tidak berada dalam siklus yang aktivitas padat atau intens. Jadi kita hanya membuat laporan, pokoknya membuat konten-konten atau membuat informasi-informasi yang bisa untuk masyarakat publikasikan. Jadi kita itu kan ada PPID juga. Jadi bagaimana SDM Bawaslu itu untuk meramu, untuk menyajikan ke masyarakat itu apa saja sih kegiatan-kegiatan Bawaslu itu di masa non tahapan ini. Kita harus menunjukkan ke masyarakat bahwa Bawaslu itu tidak tidur, Bawaslu itu selalu ada kegiatan, Bawaslu itu selalu aktif seperti itu. Oke, baiklah sahabat Bawaslu, ternyata tantangannya terutama adalah pada saat masa transisi ya Ibu, yaitu dari masa tahapan yang mungkin pengawasannya berjalan dengan cukup padat, lalu kemudian sekarang mungkin berada di masa non tahapan. Tapi alhamdulillah setelah mungkin tadi kita obrolin ya Bu, kegiatan-kegiatan Bawaslu pada saat non tahapan berjalan dengan cukup baik dan sangat baik, karena tadi ada banyak banget seperti Jumat Sehati, penataan arsip dan lain-lain. Lalu baiklah Ibu, terima kasih Bu Nuryanti atas pemaparan yang komprehensif dan penuh refleksi. Mungkin di bulan Ramadan yang menjadi momentum muhasabah dan penguatan integritas ini, kita diingatkan bahwa demokrasi yang kuat tidak hanya bertumpu pada regulasi dan sistem, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia pengawas yang profesional, berintegritas dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Ovi. Semoga semangat Ramadan di tahun ini ya semakin mendorong SDM kita, khususnya untuk SDM-nya Bawaslu Kabupaten Cilacap lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kapasitas dalam menjaga kualitas pengawasan kita. Itu saja sih Mbak. Baiklah Ibu, mungkin kita boleh jargonnya Ibu. Jargonnya Bawaslu kita bersama-sama ya Ibu. Baiklah. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.